bukan soal apa yang dipersembahkan orang kaya, tetapi kemurahan hati, maksud hati. Apa yang dikatakan oleh malaikat Rafael kepada keluarga Tobit. Lebih baiklah doa yang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi para saudara yang terkasih. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan Santo Bonifasius, uskup dan martir. Dari namanya, Bonifasius berarti yang berbuat kebaikan. Santo Bonifasius lahir di Inggris pada tahun 675 dan beliau menjalankan misi ke Jerman menjadi uskup dan wafat sebagai martir tahun 754. Beliau adalah pelindung dan rasul Jerman. Kita doakan juga pada hari Sabtu ini, khususnya sebagai Sabtu Imam, kita doakan untuk pelayanan para imam, sekaligus juga mohon panggilan yang baik untuk khususnya Keuskupan Malang. Marilah kita mempersiapkan diri kita dalam peran Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakannya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifasius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkan dalam karya dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Tobit. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sarah selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baiklah doa yang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh sedekah melepaskan dari maut,
dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberi sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepadamu, dan tidak satu pun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu, rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu di hadapan kemuliaan Tuhan. Demikian pula waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula aku jugalah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Kerajaannya tetap sepanjang sekian abad. Memang Ia menyiksa, tetapi juga mengasihi. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya, dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu, dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil, dan agungkanlah Raja yang kekal. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa. Lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencamplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Janda miskin dipuji oleh Yesus. Para murid dipanggil untuk menyaksikan, mengamati apa yang terjadi ketika melihat orang-orang memberikan persembahan. Perbandingan orang-orang kaya dengan kelimpahannya memberikan persembahan, dan si janda miskin yang memberikan persembahan. Yang dipuji bukan kemiskinannya, bukan soal kuantitasnya, tetapi maksud, ketulusan, kemurahan hati janda yang miskin itu. Yesus menyebutnya janda memberi dari kekurangannya, bahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda yang disebut juga dalam pengajaran dalam Injil hari ini kita dengarkan, menjadi sasaran dari ahli Taurat yang mencaplok
rumah janda-janda yang seharusnya dilindungi, dibela, diperhatikan. Tetapi justru rumah janda-janda itu dicaplok. Betapa mengerikan apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Maka Yesus pun mengatakan, waspadalah, hati-hati. Seperti itu ungkapan di tempat lain. Hati-hati terhadap ragi kaum Farisi, ahli Taurat, yang memang mempunyai penampilan dan dipuja di sana sini, menerima penghormatan, bahkan di pasar, melakukan doa yang panjang-panjang. Maka Yesus pun mencela. Sekali lagi, bukan soal doa yang panjang-panjang, ataupun juga soal bagaimana juga kuantitas apa yang dipersembahkan juga orang kaya. Tetapi kemurahan hati, maksud hati. Apa yang dikatakan oleh malaikat Rafael kepada keluarga Tobit. Lebih baiklah doa yang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Amin. Domba-dombaku akan kugembalakan dan akan kujaga senantiasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang kami terima pada peringatan Santo Bonifasius Martirmu. Teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman, berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dengan perkataan dan perbuatan di mana-mana, sampai kami memasuki kehidupan abadi bersamamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Peran Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.